warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Saya izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata saya sebagai guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kuel 1. Perkenalkan terlebih dahulu, yang sebelah kanan berkerudung merah itu fasilitator saya. Yang tengah mungkin sudah kenal karena sering kesini mengadakan pendampingan dengan saya. Itu Bapak mengajar praktek dari SDN Makar 1. Dan yang sebelah sana mungkin tidak perlu perkenalan lagi. Dapat dikenalkan. Siapa itu kakek? Di sini saya ingin menyampaikan materi. Aksi nyata yang saya sampaikan di sini adalah budaya positif. Budaya positif yang ingin saya sampaikan terkait dengan motivasi tentang disiplin positif, motivasi kontrol, dan motivasi teori motivasi. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan motivasi disiplin positif, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, apakah selama pembelajaran di sekolah ini Bapak Ibu sudah melaksanakan disiplin positif? Nah, tunggu sebentar. Jawabannya jangan dijawab terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu menuliskannya di kertas. Kau berikan yang terbaik. Kau tadi bulpen. Ibu ya aku tadi. Tadi lah. Tadi bulpen. Tuh. Awan masih tuh. Awan masih tuh. Bulpennya. Tadi bulpen. Ya, benar. Bentar Bapak Ibu, sebelum menuliskan jawabannya di kertas tersebut, saya minta tolong jawabannya ditulis di kertas yang berwarna, jangan di kertas putihnya ya. Karena nanti biar agak tujuannya biar berwarna-warni seperti kehidupan kita. Bapak Ibu, pertanyaannya tadi, apakah di sekolah kita itu sudah melaksanakan disiplin positif? Silakan Bapak Ibu jawab. Di jawaban tersebut Bapak Ibu cukup menuliskan disiplin positif itu seperti apa? Disiplin positif itu, apakah disiplin positif itu harus mengikuti semua perintah Bapak Ibu? Apakah disiplin positif itu berupa hukuman? Apakah disiplin positif itu harus datang tepat waktu atau bagaimana Bapak Ibu? Bisa dituliskan Bapak Ibu. Baik, Bu Nelda boleh presentasikan hasilnya ke depan. Disiplin positif adalah tindakan tepat waktu dalam melakukan kegiatan yang baik seperti kasus sekolah sebelumnya. Boleh saya tanya Bu Nelda? Apakah di situ ada keterpaksaan terhadap peserta didik dalam melaksanakan disiplin positif tersebut? Karena ini sudah menjadi semua, insya Allah tidak akan. Apabila melanggar disiplin positif yang ada tuliskan di kertas tadi, apakah ada hukuman tertentu?
Ah. Dari pelanggaran tersebut akan ada konsekuensi apapun sesuatu. Di kabit. Lawas. Kabit menggerak. Tepuk tangan. Mantap. Di sini dapat direfleksikan dari jawaban Ibu Melda bahwa disiplin positif itu mengembangkan tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi dengan adanya disiplin positif, peserta didik akan digugah untuk bertanggung jawab atas aturan-aturan yang telah dibuat oleh sekolah. Dan di situ apabila kita melanggar, apabila peserta didik melanggar, peserta didik tidak dihukum. Nah, untuk hukuman ini berada di teori motivasi. Teori motivasi di sini ada hukuman atau penghargaan. Jadi, apakah kita saat peserta didik itu melakukan kesalahan kita memberi hukuman kepada peserta didik atau memberi konsekuensi? Sebenarnya yang mana? Kebanyakan dari kita saat peserta didik melakukan kesalahan pasti seperti ini. Nah, kamu salah. Kamu seharusnya tidak seperti itu. Sebetulnya itu salah Bapak Ibu. Itu namanya menjustis anak, menghukum anak, membangkitkan nilai negatifnya anak. Sebetulnya kita tidak perlu seperti itu. Dalam teori kontrol ada segitiga restitusi untuk mengatasi bagaimana caranya agar peserta didik yang bersalah itu dihadapi dengan 3 restitusi tersebut. Yang pertama dari segitiga restitusi tersebut yaitu memvalidasi tindakan. Bagaimana cara memvalidasi tindakan? Misalnya ada peserta didik yang terlambat datang ke sekolah, sedangkan aturan di sekolah itu peserta didik harus datang 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Karena seperti itu, otomatis peserta didik tersebut sudah melanggar aturan sekolah. Di situ hal pertama kali yang perlu kita lakukan yaitu validasi tindakan. Bagaimana caranya? Kita tidak boleh menjustis anak, menghukum anak. Kita harus ajak mereka ngobrol terlebih dahulu, membuat perlakuan mereka yang salah seolah-olah menjadi benar. Bagaimana caranya? Nak, kamu kenapa terlambat? Ya, keterlambatan itu kadang-kadang bisa terjadi. Tapi tentu harus kamu terlambat itu pasti ada alasannya. Nah, di situ pasti ada alasannya. Itu sudah dari tingkatan, bukan memvalidasi tindakan lagi. Tapi ya saya berarti dengar saya meskipun saya ini terlambat karena ada sesuatu setelah kita menstabilkan identitas, hal yang kedua yang kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Seperti tadi saya contohkan saat dia datang terlambat, saya tanya, Astina, kamu ini datang terlambat karena ada alasannya. Alasannya apa sih? Kamu kok bisa datang terlambat? Saya jawab, itulah waktu tadi sebenarnya saya itu sudah berangkat. Tapi setelah di jalan saya itu pasti ingat ternyata botol minumannya saya itu ketinggalan. Karena botol minumannya saya ketinggalan, saya balik. Oh, jadi seperti itu alasannya. Jadi kamu terlambat karena botol minumannya kamu ketinggalan. Baiklah nak. Kalau begitu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan apabila kamu sudah tahu kesalahan kamu karena botol minumannya ketinggalan? Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya agar kejadian tersebut tidak terulang lagi? Ibu saya menyiapkan sebelum berangkat sekolah, waktu malam hari saya menyiapkannya itu bagus ada. Jadi Bapak Ibu saat peserta didik tersebut mengatakan, baik Ibu, saya akan menyiapkan minuman sebelum berangkat ke sekolah.
mengatakan seperti itu sudah naik level, naik ke keyakinan, menanyakan keyakinan. Jadi di situ anak didik akan melakukan kedisiplinan sesuai dengan kemauannya sendiri, bukan tuntutan dari kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh menjustis mereka. Kenapa ini salah nak? Kenapa kamu berlambat-lambat? Seharusnya kamu itu menyiapkan bekal di rumah sebelum berangkat sekolah. Itu tidak benar seperti ini. Itu salah. Kalau kita langsung menjustis mereka seperti itu, mereka tidak akan belajar bagaimana kesalahannya dan bagaimana cara bertanggung jawab. Dengan kita melakukan segitiga restitusi yang tadi saya sebutkan langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalid dari tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tadi saya sudah meminta kepada Bapak Ibu untuk menuliskan disiplin menurut pendapat Bapak Ibu masing-masing. Boleh saya tarik ya Bapak Ibu? Sudah selesai semuanya? Udah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau anugerah yang Allah berikan, kau membuatku bisa. Nah, di sini berbagai ragam macam jawaban yang dituliskan oleh Bapak Ibu guru. Disiplin positif. Oh guruku, kau semangatku, kau teladanku, kau cahayaku. Oh guruku, terima kasihku untukmu. Disiplin positif menurut saya adalah hal-hal yang harus dipatuhi oleh anak didik kita. Misalnya anak didik tidak datang terlambat ke sekolah. Disiplin positif tepat waktu datang ke sekolah, memberikan sanksi yang sifatnya mendidik. Ini berarti sanksi. Sanksi itu hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman sanksi. Sebenarnya hukuman sama konsekuensi itu beda Bapak Ibu. Kalau kita menghukum artinya dalam kegiatan tersebut kita seperti membuat anak itu merasa salah. Sedangkan kalau kita memberi konsekuensi, kita Peringatan. memberikan tanggung jawab kepada anak tersebut. Jadi karena kamu datang terlambat, maka kamu harus bertanggung jawab atas kesalahan kamu ini. Nah, jadi konsekuensinya itu mereka harus membaca surah Al-Ikhlas seperti tadi yang Ibu paparkan ya Ibu ya. Membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Nah itu konsekuensinya itu mengarahkan ke hal yang lebih positif dan memberi manfaat kepada diri. Sedangkan menghukum itu bukan memberi manfaat Bapak Ibu. Apabila kita menghukum murid, pasti murid itu besoknya sudahlah sekolah tak senang kayak itu. Apa kok boleh salah? Memang salah orang kok terlambat, salah kok kayak gitu Bapak Ibu, membuat hal negatif yang ada pada anak didik tersebut keluar. Jadi anak tersebut jadi berontak kepada kita. Sedangkan apabila kita melakukannya dengan restitusi yang kita sebutkan tadi, insya Allah itu jangkanya lebih panjang Bapak Ibu. Efeknya bukan jangka pendek. Kalau hukuman efeknya itu jangka pendek Bapak Ibu. Mungkin mereka saat mencemban jangan telat. Nah saat itu mereka ikuti perintah kita. Tapi setelah itu mereka gerung Bapak Ibu.
kok gelek apa mancung ada ya Allah ini. Dina lah ya kuwi. Itu biasanya Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita memberikan penghargaan berupa langkah-langkah restitusi segitiga seperti yang saya paparkan tadi, mereka akan merasa, kok gelek salah, seharusnya kok gelek tak ada iya. Kita tak apa cek itu Bapak Ibu. Disiplin positif terdapat punishment. Nah, ini nih, punishment ini kan kalau tidak salah, saya bukan guru bahasa Inggris ya. Ini hukuman kalau tidak salah. Jadi, ya Bapak Ibu dimohon dengan adanya pembebasan ini, marilah kita buka cara pikir kita itu agar lebih luas Bapak Ibu. Jadi tidak perlu memberikan hukuman kepada peserta. Kalau bisa kita beri penghargaan kepada peserta didik dengan memvalidasi tindakan tersebut. Apa benar atau bukan? Jangan seperti itu. Nah, kamu tahu nggak ya tadi? Kenapa? Kamu marah? Iya, sebenarnya kalau ibu ada di posisi aku juga marah. Kok kamu marah? Coba kasar bu ibu, bu. Ada boleh marah bu. Iya, seandainya ibu juga dipukul, ibu juga marah. Tapi nak, tindakan kamu itu membalas pukulan teman kamu itu salah sayang. Seharusnya kamu tidak seperti itu. Seharusnya kamu ngapain tadi kalau dipukul? Ya ibu maaf, seharusnya saya tanya. Apa belum mau kalau seharusnya gitu ibu. Kan anak kan berpikir tindakan apa yang sebenarnya patut mereka lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya bacakan lagi yang selanjutnya, disiplin positif sampai ke sekolah tepat waktu. Terima kasih. Disiplin positif, anak bisa melaksanakan sesuatu kegiatan yang baik tanpa diperintah guru dan tanpa dipaksa. Nah, ini benar. Anak itu melaksanakan sesuatu dengan kesadarannya sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa adanya peraturan yang mengikat kepada dirinya. Tapi mereka itu sudah ada seperti kesadaran dalam diri sendiri. Ya, aku harus berangkat pagi-pagi. Untuk agar anak didik kita seperti itu, Bapak Ibu, kata Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu diibaratkan petani, Bapak Ibu. Bagaimana petani? Petani itu merawat dan menumbuhkan tanaman. Dan tanaman tadi tidak akan tumbuh jagung. Dan tanaman jagung tidak akan tumbuh cabai, Bapak Ibu. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, peserta didik itu sudah memiliki kodratnya masing-masing, Bapak Ibu. Bahkan Ki Hajar Dewantara membagi kodratnya peserta didik itu kepada dua macam, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, peserta didik itu lahir sudah dengan kodratnya. Mereka yang sudah kodratnya itu suka gerak-gerak, berarti mereka prestasinya di situ, Bapak Ibu. Jadi kita jangan memaksa mereka untuk kamu harus tahu pelajaran matematika. Kita harus mengembangkan peserta didik sesuai dengan kodratnya, karena kita menurut Ki Hajar Dewantara diibaratkan seorang petani yang tugasnya bukan menumbuhkan padi menjadi jagung, tapi memupuk padi agar berkembang dan tumbuh dengan baik. Dan sekolah itu diibaratkan dengan tanah, Bapak. Bagaimana dengan tanah? Tanah itu agar tumbuhan yang ada di tanah tersebut berkembang dengan subur, maka kita harus mengelola tanah tersebut, Bapak Ibu. Bagaimana cara mengelolanya? Ya, dengan cara menjaga lingkungan agar baik dan aman, menanam asli hijau seperti SDS Bapak. Kemudian disiplin positif adalah pada anak tanpa adanya hukuman atau hadiah. Ya, benar. Terkadang apabila kita itu, nak, kamu tahu kemarin di ibu beri hadiah. Terkadang apabila kita memberikan iming-iming kepada anak itu, namanya bukan
yang mengiming-iming kehadiran kepada anak. Jadi biarkan anak itu dengan kesadarannya sendiri. Mari kita dekati anak tersebut. Nah, kalau seperti itu. Jadi kasihlah kaca yang lebih baik. Jadi mereka dengan kesadaran diri akan melakukannya tanpa kita iming-imingi sesuatu. Ya, saya lanjut. Ya, disiplin positif yang dilakukan yaitu memberi anak hukuman, tapi yang menyenangkan. Hukuman yang menyenangkan itu seperti apa, Bapak Ibu? Mungkin seperti ini. Kalau kamu datang terlambat, kamu joget di depan gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Bisa ya. Tapi tetap yang namanya hukuman. Meskipun hukuman tersebut menyenangkan, tapi hukuman tersebut tidak memberi imbas positif kepada peserta didik tersebut. Jadi kita hindari memberi hukuman kepada peserta didik. Disiplin positif membuat kesepakatan dengan siswa untuk membuat aturan di kelas. Ya benar, karena untuk budaya positif ini kita harus mengadakan langkah pertama yaitu membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi dengan keyakinan kelas kita berharap kepada peserta didik agar melaksanakan sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Karena itu sudah kesepakatan bersama. Jadi tidak mungkin mereka ada keterpaksaan dalam hal tersebut. Disiplin positif adalah tindakan tepat waktu dalam melakukan kegiatan yang baik seperti masuk sekolah sekunder. Ya, seperti tadi. Sudah habis Bapak Ibu, ternyata sebelum saya menerangkan apa itu disiplin positif, Bapak Ibu SD Negeri Kuel 1 sudah memahami disiplin positif jauh lebih dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya. Di sini saya tidak niat menggurui kalian semua. Di sini saya hanya berniat untuk sharing Bapak Ibu, sharing. Dan apabila ada hal-hal yang kurang atau hal-hal yang salah, mohon ya Bapak Ibu konfirmasi kepada saya. Saya menerima Bapak Ibu. Saya menerima dengan terbuka masukan dan arahannya Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.